Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas pendapatan nasional ya. Nah, ini bagian ketiganya atau bagian terakhirnya. Kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang pendapatan per kapita, meliputi pengertian pendapatan per kapita, fungsi penghitungan pendapatan per kapita, dan hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Saya yakin ketika kalian menonton suatu acara berita di televisi ataupun membaca koran, kalian pasti pernah mendengarkan istilah pendapatan per kapita. Karena istilah pendapatan per kapita ini umumnya digunakan untuk membahas kondisi perekonomian yang dialami oleh suatu negara. Jadi pendapatan per kapita itu apa sih? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara. Secara umum, pendapatan per kapita adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara, karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Kata kapita ini diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti per kepala. Dengan adanya penghitungan ini, maka kita bisa mengetahui tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk pada suatu negara. Adapun fungsi penghitungan pendapatan per kapita yang pertama yaitu digunakan sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun 2017 ke tahun 2018 ada pertumbuhan nggak nih? Ada kenaikan kesejahteraan nggak nih penduduknya? Nah, dihitungnya dari pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu untuk perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Jadi, pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan misalnya dengan pendapatan per kapita negara Singapura. Nah, di-compare nih, lebih sejahtera mana antara penduduk Indonesia dan Singapura. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Adakah kenaikan standar hidup dari masing-masing negara tersebut? Setiap tahunnya, adakah kenaikannya? Nah, kenaikannya itu dihitung dari pendapatan per kapita. Kemudian yang keempat, pendapatan per kapita itu digunakan juga sebagai data pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi oleh para penguasa atau penentu kebijakan. Nah, sekarang apa nih hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita? Ternyata pendapatan nasional dan jumlah penduduk ini merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya pendapatan nasional atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pula pendapatan per kapita. Sehingga hubungan ketiganya digambarkan sebagai berikut. GDP per kapita dapat dihitung dengan cara GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Ini kalau menggunakan GDP atau Gross Domestic Product. Bisa pula pendapatan per kapita ini menggunakan GNP atau Gross National Product. Nah, kalau menggunakan Gross National Product maka seperti ini rumusnya. GNP per kapita diperoleh dengan cara GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Jadi harus sama, misalnya ya, mencari pendapatan per kapita tahun 2019, berarti jika menggunakan GNP, maka GNP tahun 2019 dibagi jumlah penduduk pada tahun 2019. Nah, agar lebih jelasnya, saya berikan contoh satu persatu jika menggunakan GDP ataupun GNP. Nah, ini soal yang pertama. Perhatikan tabel jumlah penduduk dan GNP beberapa negara berikut. Nah, ini GNP-nya. Ini ada jumlah GNP-nya, nah ini jumlah penduduknya.
negara abadi, bangun, candi, damai, dan negara elang. Urutkanlah pendapatan per kapita negara tersebut dimulai dari yang tertinggi. Nah, berarti mencarinya bagaimana nih? Ya tinggal membaginya saja. Membagi ini jumlah GNP dibagi jumlah penduduk. Saya buat satu kolom di sini dulu, yaitu kolom untuk pendapatan per kapita. Jumlah GNP dibagi jumlah penduduk. 250 dibagi 140. Nah, hasilnya adalah 2000. 3.000 dibagi 3, hasilnya adalah 1.000. 6.000 dibagi 12, hasilnya 500. 45.000 dibagi 60, hasilnya adalah 750. Dan 90.000 dibagi 150, hasilnya adalah 600. Nah, ternyata permintaannya ini diminta untuk mengurutkan dari mulai yang tertinggi. Saya buat satu kolom tambahan lagi nih, peringkat. Mana yang tertinggi? Kita cari pendapatannya yang paling besar. Pendapatan per kapita yang pertama ini berarti adalah negara abadi. Nah, saya tulis di sini berarti dia peringkat 1. Yang kedua adalah negara bangun. Saya tulis di sini peringkat 2. Kemudian setelah 1000 ini ya, negara damai. Nah, ini berarti peringkat 3. Selanjutnya negara elang, 600 pendapatan per kapitanya. Ini adalah peringkat 4. Dan yang terakhir adalah negara candi, ini adalah peringkat 5. Jadi seperti ini cara mengurutkan pendapatan per kapita suatu negara. Nah, ini soal yang kedua. Berikut tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Nah, ini tabelnya, kemudian diminta apa nih? Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah, nah, ternyata kita diminta memilih dari kelima ini A, B, C, D, E, manakah pernyataan yang tepat? Nah, kalau saya baca sekilas ini berarti tentang pendapatan per kapita. Berarti kita cari dulu pendapatan per kapita masing-masing penduduk. Dengan cara membagi antara PNB. PNB itu sama dengan GNP ya, Gross National Product. PNB itu istilah Indonesia dari GNP. Gross National Product kita bagi dengan jumlah penduduk. Saya buat satu kolom di sini, pendapatan per kapita kita hitung satu persatu. Negara merdeka 1.204.000 dibagi 110, hasilnya adalah 10.945. Negara makmur 1.249.000 dibagi 85, hasilnya adalah 14.694. Kemudian negara nyaman 1.300.000 dibagi 135, hasilnya adalah 9.630. Kemudian negara bahagia 735.000 dibagi 55, hasilnya adalah 13.364. Kemudian negara sejahtera 1.449.000 dibagi 105, hasilnya adalah 13.800. Nah, kalau seperti ini lebih mudahnya lagi kalau kita urutkan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Saya tambahi lagi satu kolom peringkat di samping kanan. Berarti yang paling tinggi ini ya, negara makmur ini nomor 1. Kemudian setelah itu nih negara sejahtera nomor 2. Setelah itu bahagia nomor 3. Kemudian setelah itu negara merdeka nomor 4. Dan yang terakhir adalah negara nyaman nomor 5. Nah, kita cek manakah pernyataan yang benar. Negara merdeka memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Merdeka apakah tertinggi? Jelas tidak. Ini nomor 4 ya. Maka ini pernyataan salah. Pendapatan per kapita negara makmur lebih rendah daripada negara merdeka. Makmur nomor 1, kemudian merdeka nomor 4 ya. Salah ya. Makmur ini justru tertinggi, bukan lebih rendah. Maka nomor yang B ini juga pernyataannya salah. C. Pendapatan per kapita negara bahagia lebih tinggi daripada sejahtera. Bahagia nomor 3, sejahtera nomor 2. Nah, salah. Seharusnya sejahtera yang lebih tinggi dari bahagia. Pernyataan C juga salah. D. Negara sejahtera memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari negara makmur. Sejahtera itu nomor 2, makmur itu nomor 1. Nah, ini salah lagi. Sejahtera itu ada di bawah negara makmur. Salah. E. Negara nyaman memiliki pendapatan per kapita terendah dibanding 4 negara yang lain. Negara nyaman. Nah, nomor 5,
dia memang paling terendah dibandingkan 4 yang lain. Berarti E ini adalah pernyataan yang benar. Jawaban yang benar adalah E. Negara nyaman memiliki pendapatan per kapita terendah dibanding 4 negara lain. Nah, seperti ini cara menghitung pendapatan per kapita. Catatan buat kalian ya, berarti negara yang memiliki pendapatan nasional tinggi itu belum tentu memiliki pendapatan per kapita tinggi pula. Contohnya ini. Di sini pendapatan nasional yang tertinggi itu kan sejahtera ya. Tapi ternyata sejahtera itu hanya nomor 2 peringkatnya. Dalam pendapatan per kapita yang tertinggi adalah negara makmur. Nah, seperti ini ya guys, cara menghitung pendapatan per kapita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.